Perbedaan Al-Quran Ahlussunnah dan Al-Qurannya Wahabi itu jauh ya. Ini yang membuat kita bahaya. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 18 ada ayat yadullah fawqa aydihim. Yahdullah mana ya? Saya cari-cari nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah video yang viral, yaitu tentang mutawif ya. Mutawif ini mengatakan di dalam bus ya, itu bahwa Al-Qur'annya Ahlussunnah itu berbeda dengan Al-Qur'annya Wahabi. Allah Akbar, ini udah mulai ngelantur ya teman-teman ya. Masa seorang mutawif ini mengatakan hal demikian ya? Ini mau dibawa ke arah mana ini jamaah haji ataupun jamaah umrah ya? Seharusnya mutawif ini mengajari tentang misal sejarah tempat-tempat yang ada di Mekah ataupun ada di Madinah. Ini malah membahas tentang Al-Qur'annya Wahabi dengan Al-Qur'annya Ahlussunnah itu berbeda. Allah Akbar. Jadi mutawif ini kalau nggak salah itu adalah lulusan dari Mesir ya. Ini seharusnya mutawif ini kalau lulusan dari Mesir ini mesti ilmunya itu ya lumayan gitu ya teman-teman ya. Lalu kemudian mengatakan bahwa di surat Al-Kahfi ayat 18 itu mengatakan bahwa kalimat ya'dullah yaitu tangan Allah. Lalu kemudian saya cari-cari di surat Al-Kahfi ayat 18 itu tidak ada kalimat ya'dullah. Lalu ini kok bisa ngawurnya itu kebangetan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak videonya, nggak perlu lama-lama ya. Perbedaan Al-Quran Ahlussunnah dan Al-Qurannya Wahabi itu jauh ya. Ini yang membuat kita bahaya ketika belajar Al-Quran hanya dengan terjemahan. Wah, katanya belajar Al-Quran itu hanya modal dengan terjemahan ya. Wah, ini sudah merendahkan kalau begitu ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan ya. Iya, gini ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 18 ada ayat yadullah fawqa aydihim. Yahdullah mana ya? Saya cari-cari nggak ada teman-teman ya. Coba cek teman-teman, bisa buka ya surat Al-Kahfi ayat 18. Di sini kalau saya baca ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tahsabuhum ayqadaw wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil waswid law tala'ata 'alaihim lawalaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Ini nggak ada ya surat Al-Kahfi ayat 18 yang berbunyi ya'dullah. Ini dapat dari mana ini? Katanya lulusan Mesir. Wah, kacau kalau begini ya teman-teman ya. Ini jangan diambil lagi sebagai mutawif ya, jamaah umrah maupun jamaah haji. Ini udah ngelantur kemana-mana. Oke, mari kita lanjutkan ya. Yadun itu artinya tangan ya. Yadun artinya tangan. Yadullah berarti tangan Allah. Ini hati-hati ya. Yadullah artinya secara definisi bahasa memang tangan Allah. Tetapi bukan itu yang kita maksud. Kalau Quran Ahlussunnah di Indonesia itu ada dalam kurung atau ya, di dalam kurungnya itu tulisannya kuasa Allah. Jadi yadullah itu artinya dulu tangan Allah, lalu ada dalam kurung kuasa dalam kurung kuasa Allah ya. Jadi teman-teman ya, ini jamaah umroh ataupun jamaah haji seorang mutawif ini mau dibawa kemana ini arahnya jamaah umroh ya? Kok nggak nyambung sama sekali yang dia jelaskan ya? Seharusnya kan menjelaskan tentang tempat-tempat sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di Makkah, kemudian hijrah di Madinah. Ini malah jauh sekali ke arah Al-Qur'annya Ahlussunnah berbeda dengan Al-Qur'annya Wahabi. Ini nggak tahu malu ya teman-teman ya. Mutawif ini makan ya, tidur di tempat yang dituduh Wahabi. Ini apa coba? Makan di sana, tidur di sana, cari rezeki di sana, terus menjelek-jelekan Wahabi di sana. Ya saya paham memang Salafi ini dituduh Wahabi. Namun mereka ini memang terang-terangan mengucapkan demikian ya. Allahu Akbar. Dan saya cari-cari surat Al-Kahfi ayat 18 itu tidak ada kalimat ya'dullah. Yang ada cuma watahsabum ayqadaw wa hum ruqud ya. Dan seterusnya. Teman-teman bisa cek deh ya. Ini dapat dari mana? Katanya lulusan Mesir ya.
Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semestinya teman kita yang ada di Madinah, yang ada di Mekah sana, yang belajar di Universitas Islam Madinah, itu banyak mengomentarin orang yang semacam ini, tapi bikin geli ya. Dapat dari mana ya ini? Oke teman-teman ya, kita langsung saja ya, saya akan tampilkan video tersebut ya. Baru-baru ini kami dibuat gusar oleh salah satu oknum yang disebut sebagai mutawif. Ya, kabarnya dia ini mahasiswa dari Mesir, kemudian datang ke sini bekerja sebagai mutawif. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah dia sudah selesai kuliahnya atau bagaimana. Ya, dia membuat fitnah, ya, mengatakan bahwa ada perbedaan Al-Quran Ahlussunnah dan Al-Quran Wahabi. Nah, kemudian dia sebutkan ayat di situ, ya, surah Al-Kahfi ayat 18, ayat yang dibaca keliru, ngawur bin ngelantur. Ini pembodohan, ya, ini fitnah yang luar biasa. Ya, mereka datang ke sini, ya, mencari rezeki di sini, negaranya dikatakan Wahabi, tetapi uangnya tidak dikatakan Wahabi. Bagaimana mereka sholat di Masjidil Haram? Bagaimana mereka sholat di Masjid Nabawi? Siapa yang menjadi imam kita? Siapa yang menjadi imam mereka? Ini aneh sekali, ya. Ini peringatan bagi pemilik travel umroh, ya, pemilik travel haji, agar berhati-hati memilih pembimbing, agar berhati-hati memilih mutawif, ya. Ini membodohi jamaah. Perbedaan Al-Quran Ahlussunnah dan Al-Qurannya Wahabi itu jauh ya. Ini yang membuat kita bahaya ketika belajar Al-Quran hanya dengan terjemahan. Geli ya sekali ya teman-teman ya kalau kita dengar tuh perbedaan Al-Quran Ahlussunnah dengan perbedaan Al-Quran Wahabi ini berbeda. Allahu Akbar. Ini dari mana dapatnya ini? Kok bisa berbeda ya? Ya kalau kita lihat ya terjemahannya ya memang semuanya sama sih ya. Ini dari mana ini? Ini kok bisa mengatakan demikian ya? Ini fitnah ya teman-teman. Iya, gini ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 18 ada ayat yadullah fawqa aydihim. Enggak ada yadullah. Itu artinya tangan. Ya. Yadun artinya tangan. Enggak ada kita cari itu Al-Quran tuh yadullah di surah Al-Kahfi ayat 18 tuh enggak ada. Ini adalah pembodohan ya teman-temannya. Pembodohan plus fitnah kepada dakwah salafiyah yang dituduh sebagai dakwah Wahabi. Ini ya mutawif ini cari kerja di sana ya, kemudian makan minum tidur di sana, lalu kemudian berjamaah di belakang imam yang dituduh Wahabi. Nggak tahu diri namanya ya teman-teman ya, jelas-jelas nggak tahu diri ya. Namun kalau kita bahas yaitu tentang mana tangan Allah ya, tangan Allah itu panjang penjelasannya ya teman-teman ya. Namun bukan berarti kita menyamakan tangan Allah ini sama dengan tangan manusia, enggak ya. Kita mengimani tangan Allah ya sudah tangan Allah ya. Tidak harus kita ini bilang tangan Allah seperti tangan manusia, enggak. Namun kita harus bahas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan ini yaitu tentang makna tangan Allah. Yaitu kita akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Nah sekarang kita masuk kepada ahlu ta'wil. Ahlu ta'wil, bagaimana mereka mensifati ayat ini? Kata mereka, oh tangan, tidak boleh, tangan itu syirik. Kalau bilang tangan berarti sama seperti menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Makhluk, oke. Ini sudah kita bantah ya, saya sudah awal di pengajian seri pertama saya sebutkan tentang perkataan para salaf. Ini sekarang seri keempat ya. Nanti diputar lagi seri pertamanya. Saya sudah sebutkan, jadi bagaimana salaf mengatakan, kapan dikatakan syirik? Kalau kita bilang tangan seperti tangan. Tangan Allah seperti tangan makhluk, itu baru syirik, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, itu baru syirik. Kalau kita mengatakan penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk, itu baru apa? Syirik. Kalau kita bilang kekuatan Allah seperti kekuatan makhluk, itu baru syirik. Tapi kalau kita bilang kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan makhluk, itu bukan syirik. Justru itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan pendengaran Allah tidak sama pendengaran makhluk, maka itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan Maha mendengar, Maha melihat, Maha kuat ya. Kalau kita mengatakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, justru itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ente tidak terima? Allah bilang Allah punya tangan, kenapa ente protes? Tuhan mengatakan saya punya tangan. Oh enggak Tuhan, kau tidak punya tangan. Saya punya tangan menciptakan Adam. Oh itu bukan tanganmu. Jadi dia protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dalam Al-Qur'an punya tangan, Nabi bilang Allah punya tangan. Dia bilang enggak, Allah enggak punya tangan. Oh itu maksudnya Tuhan, maksudmu begini, maksudmu begitu. Jadi sekarang ahli takwil bagaimana menghadapi ayat ini? Kata mereka tangan artinya kekuatan. Tangan artinya apa? Kekuatan. Kenapa? Dalam bahasa Arab tangan juga sering digunakan sebagai apa? Kekuatan. Ya.
saya punya andil atau saya punya tangan di sana. Maksudnya saya punya kekuatan di sana. Kita bilang, kalau bantah ahlu ta'wil, Anda boleh ta'wil dalam kaidah ta'wil. Ta'wil itu dibenarkan kalau zahir maknanya itu batil. Terus kita katakan, apa salahnya kalau Allah punya tangan? Emang masalah? Masalah kalau kau bilang tangan Allah seperti tangan saya, baru itu masalah. Iya, betul. Kalau Allah bilang Allah punya tangan, masalahnya apa? Emang Allah jadi cacat? Justru kalau ente bilang Allah tidak punya tangan jadi masalah. Soalnya, ya. Kenapa? Karena seorang tidak boleh mentakwil kecuali kalau maknanya zahirnya apa? Batil. Nah, kalau maknanya tidak batil, maka tidak boleh ditakwil. Kita jalankan sesuai dengan zahirnya. Sekarang, apa masalahnya kalau kita bilang Allah punya tangan? Apakah ada kesyirikan, kekufuran? Tidak ada. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka ini kalau kita memaknai tangan Allah, mereka itu terus menuduh kita ini adalah mujassimah ya. Mujassimah, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal tangan Allah dengan tangan makhluk itu berbeda. Makanya ada yang namanya mendengar. Allah itu maha mendengar. Makhluk mendengar, namun Allah juga mendengar. Tapi pendengaran makhluk dengan pendengaran Allah itu tidak sama. Kalau makhluk itu mendengar, mungkin jarak berapa meter doang ya. Ya, berapa meter, 100 meter mungkin udah nggak didengar ya. Nah, itu kejauhan ya. Namun Allah ini maha mendengar ya. Meliputi semua makhluknya. Yang di langit maupun di bumi ya. Namun orang-orang mereka ini selalu menuduh kita ini sebagai mujassimah ya. Oke teman-teman ya, ini mungkin penjelasan dari beliau Ustaz Firanda sudah cukup ya. Namun kalau mau mendengarkan penjelasan beliau, ini ada judulnya apa sebenarnya makna tangan Allah. Bicara Ustaz Dr. Firanda Adirza MA. Nah, kita kembali pembahasan yang pertama tadi ya. Jadi yang pembahasan pertama tadi, video pertama itu adalah ini semuanya fitnah dan ngelantur kemana-mana. Dan kita cek tidak ada yang namanya Ya'dullah di surat Al-Kahfi ayat 18. Dan saya ingin menasihati ya buat para jamaah ataupun jamaah haji yang ingin mengambil travel itu harus berhati-hati apabila kita menemukan yang semacam ini ya. Apa manfaatnya kita mendengarkan fitnah-fitnah mereka ya? Kalau bisa mencari yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mutawif ini ya harus berpengalaman ya. Jangan yang semacam video tadi itu udah ngelantur kemana-mana. Kemudian fitnah lagi. Al-Qur'annya Ahlussunnah sama Al-Qur'annya Wahabi berbeda. Aneh-aneh ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.